Shalom, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik khususnya untuk kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang doa sumber kekuatan hidup. Doa sumber kekuatan hidup, apakah itu? Langsung saja ke materi kita hari ini. Ya, doa. Doa, apa itu doa? Ya, doa adalah suatu sarana komunikasi antar manusia dengan Allah. Ungkapan doa juga dapat bermacam-macam, misalnya dalam bentuk ungkapan syukur, mencari kekuatan, atau peneguhan, keluhan, dan sebagainya. Doa merupakan ungkapan iman, harapan, dan kasih kepada Allah sehingga hidup kita mempunyai dasar yang kuat. Demikian juga dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Isinya adalah tentang ungkapan iman, harapan, dan kasih Yesus kepada Bapa. Ya, dalam doa manusia dapat bicara kepada Allah sebagai sahabat tanpa melupakan bahwa Allah harus dibiarkan untuk berbicara kepada manusia. Doa seharusnya juga tidak hanya terarah bagi diri kita sendiri atau diri kita pribadi, melainkan juga terarah kepada sesama manusia. Jadi kalau kita berdoa, jangan selalu keakuan atau keegoan. Tuhan, aku ingin ini, Tuhan, aku ingin itu. Tapi kita juga harus mendoakan sesama manusia. Ya, Yesus adalah pribadi yang suka berdoa. Seluruh hidup dan karyanya dihayati dalam kesatuan dengan Bapanya. Dengan kata lain, sebagai seorang pendoa, Yesus melihat hidupnya sendiri ada suatu doa yang dipersembahkan kepada Bapa. Kalian dapat baca kisahnya di Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 13. Ya, Yesus tidak pernah lupa menjadi tempat sunyi untuk berbicara kepada Bapa. Setelah sepanjang hari melakukan karya-karyanya di tengah-tengah sesama, Tuhan selalu menyiapkan waktu, menyiapkan tempat, menyiapkan setelah seharian dia melakukan karya-karyanya. Dia berbicara, melakukan waktu berbicara kepada Bapa. Ya, Tuhan saja seperti itu, masa kita tidak? Luangkanlah waktu sejenak untuk berdoa. Dalam doanya, Yesus selalu menyerahkan seluruh suka dan dukanya kepada Bapanya. Bagi Yesus, bukan kehendaknya yang harus terjadi, melainkan kehendak Bapanya. Yesus mengajarkan kita untuk menyapa Bapanya dalam doa Bapa kami. Ayo, kita sebagai orang Katolik harus setidaknya hafal nih doa Bapa kami ini ya. So nggak hafal ya. Nah, dalam doa tersebut Yesus mengajarkan suatu doa yang penuh dengan sikap penyerahan, cinta kasih, keadilan, dan pengampunan. Keutamakan pokok dalam hidup orang Katolik adalah kepercayaan, pengharapan, dan cinta kasih. Itu yang harus kalian ingat. Suatu cerita mengenai Jairus, karena anak ingat ya, Jairus merupakan seorang kepala rumah ibadah yang mempunyai seorang anak satu-satunya yang telah berusia 12 tahun. Karena suatu penyakit, anak itu terancam mati. Nah, keadaan seperti ini membingungkan Jairus. Waktu itulah ia mendengar tentang Yesus yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jairus percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan anaknya. Nah, sikap kepercayaan dan harapan Jairus inilah yang membuat Yesus jatuh kasihan dan akhirnya membangkitkan anak Jairus yang telah mati. Kisahnya dapat kalian baca di Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Nah, yang perlu kalian ingat selalu adalah doa berperan memberikan peneguhan. Terkabulnya doa tidak tergantung pada rumusan tempat dan waktu, melainkan kehendak Allah. Dalam hal ini, doa-doa semua orang akan dikabulkan jika sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Berjaga-jaga dan berdoa memberikan kekuatan agar kita tidak jatuh ke dalam percobaan. Artinya adalah
Doa dapat menumbuhkan rencana, sikap, dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Yang perlu Bapak ingatkan di sini adalah berdoalah sebelum kita didoakan. Artinya adalah kita berdoa, kita luangkan waktu dalam keseharian kesibukan kita dari pagi hingga malam. Kita luangkan waktu 1 menit, 2 menit. Tuhan tidak perlu kata-kata romantis, Tuhan tidak perlu kata-kata puitis panjang lebar. Yang Tuhan mau adalah kita berkomunikasi, selalu berkomunikasi dengan Allah. Tuhan dekat sejauh doa. Baiklah anak-anak, tugas kalian sesuai dengan pokok bahasan kita hari ini adalah tentang doa. Jadi Bapak minta kalian membuat video doa yang ditujukan untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang akhir-akhir ini anak-anak juga lihat di sosial media atau di siaran televisi bagaimana saudara-saudara kita di NTT, NTB mengalami bencana banjir bandang, angin ribut dan segala macamnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada di belahan daerah lain, Gila anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.